Assalamu alaina, semoga engkau memberikan rahmat salam kepada kami, bukan kepada saya. Kepada saya siapa? Sahabat juga masuk. Umat dari mulai semenjak baginda Nabi SAW sampai akhir zaman terus sinambung kepedulian ini. Umatnya selalu mengumandangkan Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Masjid yang satu sholat tahiyat berjamaah Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Dimanapun mengumandangkan Assalamu alaina wa ala ibadillah. Itulah ukhuwatil ummah, ukhuwatil muslim, ahul muslim, sinambung terus. Bagaimana kepedulian kita kepada dunia? Bukan untuk individu. Dan bagaimana menurut Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, Rasulullah takdimnya. Sebetulnya Assalamu alaina itu kalau segi balaghah sudah cukuplah untuk kita saja, untuk kita semuanya. Enggak, disambung. Wa ala ibadillah, orang-orang yang soleh diutamakan. Menunjukkan bagaimana cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang soleh. Itu hebatnya. Jadi sholat itu kalau kita ambil tahiyat saja. Ringkasnya Allah Ta'ala memberikan tugas sama Rasulullah 50 waktu. Ya, terkadang kita juga ada pendapat masa Rasulullah tawar menawar. Ya kalau Rasulullah sih bukan tawar menawar, beliau meringankan umat tujuannya. Nah kalau saya sendiri tukang tawar menawar, pegawaian. Punten bayem, mending masih musim halodo. Kalau musim hujan mah doana sanes lah. Anu patani mah pakinten, aduh caina masih kekurangan keneh Gusti, hujan terus. Alhamdulillah Gusti. Cobi tukang ngaleot anu nana hendra apa itu namanya? Setrika. Ya Allah, hujan nama bagi bayar itulah siang itu. Sudah bertentangan itu dengan Pak Tani doanya. Yang satu minta siang hujannya terus, yang satu minta malam saja. Karena apa? Acuk anu di seseh can kering. Dinamika, Pak. Itulah hebatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendapat tugas 50 waktu. Apa rahasianya? Kembali kepada hadis yang pertama saya ucapkan tadi. Aku tidak menciptakan engkau ya Muhammad terkecuali untuk menunjukkan kebesaranmu, keagunganmu. Itulah. Nah, maka diberi 50 waktu. Rasulullah dengan akhlaknya yang luar biasa tidak terus menawar. Wah, umat saya tidak kuat ya Allah. Tidak. Di sini maqamatil mahmud. Rasulullah SAW mundur dulu. Baru ketemu sama Nabi Musa. Karena apa ketemunya dengan Nabi Musa? Karena Nabi Musa pernah bertemu dengan Allah di Gunung Turisin. Munasabah. Di pasian seberaha di Gusti 50 waktu. Lah, terkiat umat sampean teh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kurangi 5. Bangsul di kehandap, kurangi lagi 5. Berarti kalau bolak-balik 5 dikurangi terus. Jadi Rasulullah bisa bertemu dengan Allah berapa kali? 9 kali tambah 1 jadi 10. Kalau Nabi Musa cuma 1 kali di Gunung Turisin. Inilah kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fitilka lailah asyaratun kamilah. Bertemu dengan Allah bisa 10. Kalau hanya diberi 5 waktu saja,
ya ketemunya dengan Allah Ta'ala hanya satu. Ini hikmahnya 50 waktu. Itu rahasianya. Makanya dalam surat ini tepat. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapakah abdihi tersebut? Ya hambanya Allah Ta'ala, Nabi besar Muhammad. Maknanya bukan itu. Maknanya abdun man kamila ubudiyatihi. Seorang hamba yang sempurna dalam maqamatil ubudiyahnya. Bukan asal makna hamba, bukan. Nah, ini. Makanya keistimewaan luar biasa. Ini khusus. Kembali seterusnya ayat. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada apa? Apanya memperjalankan masalah buruk Isra ini hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Lah, ada rahasia yang cukup. Ada apa? Ada sejarah yang luar biasa peninggalan Karuhun. Yang diperintah oleh Allah Ta'ala membangun Ka'bah, Hijr, Ismail dan lainnya. Siapa? Nabi Allah Ibrahim. Nenek moyang baginda Nabi SAW. Untuk apa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa pun sumber sejarah. Bagaimana turunan Nabi Allah Ishak yang membangun sampai Masjidil Aqsa. Keturunan Nabi Allah Ibrahim. Satu sisi Makkatul Mukarramah, yang satu Masjidil Aqsa. Dua-duanya mengandung sejarah yang luar biasa. Al-Quran. Bahkan tidak cukup dari itu. Sampai nama pun menjadi catatan supaya kita-kita ini tidak melupakan sejarah. Dari nama para nabi sampai nama wali perempuan dalam Al-Quran. Surat apa? Ibrahim. Surat siapa? Surat Nuh. Surat Yusuf, Yunus, Hud. Ada yang perempuan waliyah, surat Maryam. Coba. Satu sisi kita tidak boleh melupakan sejarah. Nah, coba kita lihat begini saja. Kita lihat, sudah jelas ada patokan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wali 9 nenek moyangnya bagaimana mengikuti jejak baginda Nabi SAW. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah dihijrahkan ke Madinah? Mungkin di sini hanya banyak yang menerangkan tekanan-tekanan dari kafir Quraisy pada waktu itu. Lah, seandainya tidak ada tekanan, apalagi tidak ada hijrah. Hijrah tetap maujud, sudah tertulis. Tak ada halangan atau tidak, tetap akan dihijrahkan ke Madinah. Mengapa pilihannya Madinah? Padahal semenanjung Arabia pada waktu itu sudah maju. Kenapa pilihannya Madinah? Lah. Ternyata Madinah dulu namanya Yathrib. Yang sudah ada jalan tersebut disebut Jalan Sutra. Yang menghubungkan Yathrib sampai ke timur jauh, ke Cina. 3000 tahun sebelum Masehi. Maka ketika Rasulullah hijrah,
Yang dibangun apa? Sarana ibadah, sarana pendidikan, dan ekonomi yang dibangun oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Jadi kalau kita tafsirkan panjang mungkin, insya Allah hijrahnya Rasulullah, kalau kita tirukan, Allahu Akbar, bangun masjid. Allahu Akbar, bangun sarana ekonomi. Allahu Akbar, bangun marketing. Allahu Akbar, bangun pertanian. Allahu Akbar, bangun pabrik-pabrik yang menguntungkan umat dan bangsa ini. Allahu Akbar, bangun fakultas perguruan tinggi, ahli IT, ahli elektro, ahli pertanian, ahli kimia, dan lain sebagainya. Itulah. Jadi membangun. Satu contoh. Maka para wali dari dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya ketika mau masuk ke Indonesia, beliau berjalan dahulu, meniti sejarah Jalan Sutra, masuk ke India dahulu. Siapa yang pertama kali masuk ke India? Sayyidina Imam Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Said Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa an-Naqib bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Dan Imam Ja'far Shadiq ibunya adalah Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi wali 9 para habaib khususnya yang di Indonesia ini yang turunan dari Sayyidina Husain, ya cucunya Sayyidina Husain, ya cucunya Sayyidina Hasan, ya cucunya Ali bin Abi Thalib, ya cucunya baginda Nabi, cucu Sayyidah Fatimah Zahra, juga cucunya Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Nah, itu. Ini kepanjangan tidak, Pak? Yang benar saya dower nanti kalau nah itu. Terus tinggal di Nasrabad, Hyderabad, menggabungkan bagaimana ekonomi India dan ekonomi Cina pada waktu itu. Dan para aulia yang akan masuk Indonesia, para habaib, belajar ekonom dari situ. Beliau membawa ekonomi, ahli astronomi, ahli kedokteran, ahli pertanian. Banyak yang digapai ilmunya untuk pembekalan masuk Indonesia, bukan pedang. Nah itu, masuk ke Indonesia dengan jalur ekonomi. Kalau saya bawa dagangan, masuk ke rumahnya orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aduh, di mana Pak? Kalongan biasa Pak. Wah, batik biasa Pak, kalongan mah. Terus tepang. Ente nanya, ente curiga. Udah batik nasir nu dibantun. Waduh Pak, ninggalan be menang tahan tuh. Wih mangga tuh, langsung Pak tepang. Coba kalau kita pakai begini, langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal Islam? Ingin belajar Islam? Bubar orang itu. Teori yang luar biasa, ulama-ulama kita yang canggih. Luar biasa. Yang ahli ekonomi, yang ahli pertanian. Bagaimana lemah lembutnya beliau. Tidak cukup dari itu, seni budaya itu tidak kita tabrak, tapi kita hidupkan, dialihkan yang baik. Seperti siapa? Dunia perwayangan yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Bonang dan muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu luar biasa. Bukan kayak seperti Habib Lutfi. Datang ke dia terus ini. Ya Nabi salam alaika. Kayak bubar Lampung amplop na seberhaga abdi terang teh.
Para waliullah nu dahulu tidak sampai berpikir ke sana. Bagaimana mengeluarkan amplop di kantong nasorangan nyalirah. Berpikir jauh. Li ukhwatil ummah, li salamatil ummah. Jauh sekali, maaf jangan tersindir. Nah, itu hebatnya kesepuan-kesepuan kita. Sehingga Islam di Indonesia damai. Diawali dengan kedamaian, menunjukkan rahmatan lil tos. Sampai ke Syekh Muhyiddin Pamijahan. Bahagia di Tasik. Gaduh Syekh Muhyiddin Pamijahan. Mursyid Torekoh yang luar biasa. Dalam Satoriyah, dalam Qadiriyah, Sadeliyah, tapi yang diamalkan Satoriyah terutama. Pertama kali beliau dilahirkan di Jogja. Setelah dewasa beliau belajar kepada Syekh Abdul Rauf Singkil. Dibawa gurunya ziarah ke Baghdad. Pulang dapat tugas mensiarkan tarekohnya pertama kali di Jogja. Hampir murid-muridnya tarekoh Satoriyah di Jogja, dari para sultan sampai ke bawah masyarakat kecil, mengambil ilmu tarekoh dari Syekh Muhyiddin Pamijahan.